Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Oktaviani. Saya dari Universitas Nusa Putra, kelas AK21C. Di sini saya akan mengerjakan tugas manajemen strategi, di mana di sini saya akan mengulas ulang dari sesi pertama sampai sesi 6. Tolong disimak baik-baik. Sesi pertama ini kita menjelaskan tentang pokok-pokok manajemen strategi. Yang pertama, kita membahas tentang konsep manajemen strategi, di mana manajemen strategi ini adalah proses yang melibatkan 3 tahapan utama: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Untuk perumusan strategi ini adalah proses menentukan visi misi, tujuan, dan strategi perusahaan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Untuk implementasi strategi adalah proses menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata melalui alokasi sumber daya, penetapan struktur organisasi, pengembangan budaya, dan pengelolaan perubahan. Dan evaluasi strategi itu adalah proses mengukur kinerja dan efektivitas strategi melalui pengumpulan data, analisis varians, dan pengambilan tindakan korektif. Dan di sini ada tentang keunggulan bersaing, di mana keunggulan bersaing ini adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan daripada pesaing. Keunggulan bersaing dapat dicapai melalui 2 strategi umum. Yang pertama itu diferensiasi dan biaya rendah. Diferensiasi adalah strategi yang menawarkan produk atau jasa yang unik, berkualitas, atau inovatif yang sulit ditiru oleh pesaing. Sedangkan biaya rendah adalah strategi yang menawarkan produk atau jasa dengan harga lebih murah daripada pesaing, dengan cara meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau skala ekonomi. Nah, selanjutnya ini ada visi dan misi organisasi, di mana visi ini adalah pernyataan yang menggambarkan harapan atau cita-cita jangka panjang perusahaan. Untuk misi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan utama atau alasan ekstensi perusahaan. Visi dan misi organisasi ini penting karena dapat memberikan arahan dan fokus bagi perusahaan, mencerminkan nilai-nilai dan budaya perusahaan, membangun identitas dan citra perusahaan, bisa meningkatkan loyalitas dan kebanggaan karyawan. Nah, sesi 2 ini kita membahas tentang perspektif umum manajemen strategi. Perjalanan dan perkembangan strategi ini adalah yang pertama, konsep strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti seni para jenderal untuk menenangkan perang dengan sumber daya terbatas. Nah, strategi awalnya digunakan dalam bidang militer, kemudian berkembang ke bidang politik, ekonomi, dan bisnis. Pengertian dan tugas manajemen strategik ini adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi bisnis. Di sini tugas manajemen strategi itu adalah salah satunya menetapkan visi dan misi dan tujuan perusahaan, menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, serta menentukan strategi perusahaan bisnis dan fungsional, mengalokasikan sumber daya dan menetapkan struktur organisasi, mengembangkan budaya dan mengelola perubahan, serta mengukur kinerja dan efektivitas strategi, dan mengambil tindakan korektif dan perbaikan. Unsur-unsur manajemen strategi. Unsur-unsur manajemen strategi ini terdiri dari beberapa unsur yang sering terkait. Yang pertama, visinya. Visinya ini adalah gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan perusahaan. Visinya itu pernyataan singkat tentang tujuan utama dan alasan ekstensi perusahaan. Tujuannya hasil yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan terbatas waktu yang ingin dicapai perusahaan. Strateginya itu rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Kebijakannya pedoman atau aturan yang mengatur pelaksanaan strategi. Program pengumpulan aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Anggarannya alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Dan prosedurnya itu langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan program. Nah, di sini untuk mengkaji ulang strategi korporat, di mana mengkaji ulang strategi korporat ini adalah strategi yang menentukan arah dan ruang lingkup perusahaan secara keseluruhan. Strategi korporat itu harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa strategi tersebut masih sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mengkaji ulang strategi korporatnya, seperti 1. Adanya perubahan dalam lingkungan bisnis seperti persaingan, regulasi, teknologi, atau referensi pelanggan. Dan kedua yaitu adanya peluang atau ancaman baru yang memerlukan penyesuaian atau perubahan strategi. Nah, untuk memanfaatkan SWOT analisis,
Nah, SWOT analisis ini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang operation, dan ancaman threats yang dihadapi perusahaan. Nah, dalam SWOT ini, analisisnya dapat membantu perusahaan dalam perumusan strategi dengan cara yang pertama, memaksimalkan kekuatan dan peluang yang memiliki perusahaan. Yang kedua, meminimalkan kelemahan dan ancaman yang menghambat perusahaan. Dan yang keempat, yaitu menyesuaikan kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan. Terus yang kelima yaitu menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Nah, di sini yaitu masuk ke sesi 4. Sesi 4 ini kita membahas tentang peran budaya dan peran budaya dalam manajemen strategi. Di sini yang pertama kita membahas tentang membangun budaya organisasi. Budaya organisasi ini apa sih gitu kan? Nah, budaya organisasi ini adalah kumpulan nilai, norma, asumsi, keyakinan, dan perilaku yang dibagikan oleh anggota organisasi. Di mana dalam budaya organisasi ini dapat mempengaruhi manajemen strategi dengan cara yang pertama, membentuk visi misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, mendorong partisipasi dan komunikasi antar anggota organisasi. Dan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi karyawan. Terus menciptakan iklim kerja yang kondusif dan harmonis. Nah, untuk selanjutnya itu membahas tentang karakteristik budaya perusahaan. Karakteristik budaya perusahaan ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari budaya organisasi lain. Ada beberapa karakteristik budaya perusahaan yang umum. Yang pertama yaitu inovasi, stabilitas, terus orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, dan orientasi detail. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi ini adalah proses mengubah nilai, norma, asumsi, keyakinan, dan perilaku yang ada di organisasi. Perubahan budaya organisasi dapat dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perubahan dalam lingkungan bisnis seperti pesaing, regulasi, teknologi, atau referensi pelanggan. Terus adanya perubahan dalam strategi, struktur, atau sistem organisasi. Dan adanya perubahan dalam kepemimpinan, visi dan misi organisasi. Serta adanya perubahan dalam kebutuhan, harapan, atau aspirasi karyawan. Nah, di sini ada tentang budaya dan kinerja organisasi. Budaya dan kinerja organisasi ini adalah dua hal yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja organisasi dengan cara yang pertama, menciptakan iklim kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan loyalitas, motivasi, dan produktivitas karyawan, meningkatkan kualitas inovasi dan kepuasan pelanggan, meningkatkan adaptabilitas dan fleksibilitas organisasi. Sesi 5 ini kita membahas tentang menggunakan riset dalam manajemen strategi. Di sini yang pertama yaitu tentang peran riset dalam manajemen strategi. Peran riset dalam manajemen strategi ini apa sih yang disebut dengan riset gitu kan? Nah, riset ini adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dan informasi untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Nah, riset ini dapat membantu manajemen strategi. Nah, untuk yang kedua yaitu Bank Data Informasi Manajemen. Bank Data Informasi Manajemen ini adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen strategi. Untuk yang ketiga yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen ini adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi, orang, dan proses untuk menghasilkan, mengelola, dan menyebarkan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang terakhir yaitu sumber informasi riset bisnis. Sumber informasi riset bisnis ini adalah tempat atau media yang menyediakan data dan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk keperluan riset bisnis. Di sesi 6 ini kita membahas tentang strategi dalam daya saing perusahaan, di mana yang pertama ini konsep strategi perusahaan. Konsep strategi perusahaan ini adalah rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Dan yang kedua itu pendekatan MSDM strategi. MSDM strategi ini adalah pendekatan manajemen sumber daya manusia yang menyelaraskan kebijakan, praktik, dan sistem MSDM dengan strategi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu perencanaan MSDM strategi adalah proses menentukan jumlah, jenis, dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strateginya. Dan yang terakhir yaitu sebelum yang terakhir ya, ada tantangan globalisasi dan peran MSDM strategi dalam organisasi. Nah, globalisasi ini adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya antara negara-negara dunia. Dan yang terakhir yaitu MSDM strategi dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, daya saing perusahaan ini adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan daripada pesaing. Nah, untuk MSDM strategi ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan seperti pengetahuan, keterampilan, atau sikap karyawan. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja sumber daya manusia perusahaan seperti produktivitas, efektivitas, atau inovasi karyawan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.